Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffaris sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para alim ulama, para habaib, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus orang-orang tua kita, guru-guru kita, baik yang hadir pada kesempatan ini maupun yang berhalangan untuk menghadirinya, tapi mereka semua telah memberikan restu, memberikan doa dengan keberkahan untuk acara pelantikan Front Pembela Islam di tempat ini. Antara lain yang kita cintai dan kita muliakan, guru besar kita semua, Al-Muhtaram Al-Mukarram, Buya Muhtadi, Buya Khatib, Buya Wasi', dan Buya-Buya serta Abi dan para kiai yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu per satu nama-nama mulia mereka semua, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah, takrim dan ihtiram kita untuk beliau semuanya. Kita doakan semoga segenap buya ulama kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur dalam taat kepada Allah, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada para alim ulama, para kiai yang baru saja kita lantik pada kesempatan hari berbahagia ini sebagai pengurus daripada Front Pembela Islam, baik di DPD Provinsi Banten maupun DPW dan DPC seprovinsi Banten, yang juga tidak kita sebutkan lagi satu persatu nama-nama beliau. Kita doakan semoga semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa untuk sahabat perjuangan saya yang telah jatuh bangun untuk memperjuangkan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di Banten ini. Sebelah kanan saya akhina Al-Fadil Ustadzul Mubarak, ad-da'i ila Allah wal mujahid fi sabilih biqauli wa fi'lih, akhina Al-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani. Begitu juga di sebelah kiri saya akhina Al-Muhtaram Ustadzul Mubarak, ad-da'i ila Allah wal mujahid fi sabilih biqauli wa fi'lih, Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ujang Surya. Kita doakan semoga beliau-beliau ini semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan dalam setiap langkah dakwahnya, dimudahkan segala urusannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa
Salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, sipil, TNI maupun Polri-nya. Mudah-mudahan kehadiran mereka, kebersamaan mereka dengan kita di tempat ini akan lebih memperkokoh ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Dan kita doakan semoga segenap umarok kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya secara sangat-sangat istimewa, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, dan harta bendanya untuk kelancaran acara ini, termasuk seluruh pihak yang telah ikut mendukung untuk kesuksesan acara ini, termasuk yang mulia kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini pada hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibahil kiram, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarana bittaqwa. Faqala ta'ala fi kitabikal aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alaika bittaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu yang saya cinta, pemuda-pemudi yang saya sayangi, hari ini kita baru saja menyaksikan pelantikan Front Pembela Islam. Front Pembela Islam ini dalam usianya ke-15 tahun telah banyak mengalami jatuh bangun dalam perjuangan. Kalau tadi Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani menjelaskan kepada kita tentang resiko dakwah Nabi, yang juga merupakan resiko dakwah para ulama yang menjadi penerusnya, mulai dari difitnah, diteror, diintimidasi, diboikot, dibujuk, mau disuap dan lain sebagainya. Maka hal serupa selalu terjadi kepada setiap aktivis dakwah yang ikhlas di jalan Allah, termasuk para aktivis Front Pembela Islam. Maaf Pak Bu ya, kadang-kadang kalau lagi ada acara begini di daerah, panitia ini kalau ngundang saya atau kiai-kiai FPI itu didatangi oknum aparat bulak-balik tiap hari. Kadang-kadang, mudah-mudahan di Banten enggak. Di sono. Kadang-kadang ditanya, panitia mau bikin acara apa? Maulid, penceramanya siapa? Habib Rizik. Jangan, teroris tuh. Wah, kamu jadi panitia ngundang-undang Habib Rizik, memang mau bertanggung jawab kalau terjadi huru hara. Wah, dia pikir kita rampok kali ya. Inna lillahi inna ilaihi. Kami di FPI disebut radikal, ekstremis, bahkan dituduh teroris. Nggak sampai di situ, katanya FPI anti NKRI, anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Undang-Undang Dasar 1945. FPI mau bikin negara baru, NKRI
FPI mau dibubarkan. Wow. Orang kampung dengar begitu serem semua, saudara. Masya Allah. Nah, karena itu pada hari ini saya akan sampaikan apa dan bagaimana pandangan Front Pembela Islam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap dengar? Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, FPI sejak lahir sampai hari ini tidak pernah anti Pancasila, tapi FPI menolak segala bentuk tafsir terhadap Pancasila yang bertentangan dengan syariat Islam, saudara. Selama Pancasila dimaknai, diartikan, ditafsirkan sejalan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, selama itu pula FPI tidak akan pernah bertentangan dengan Pancasila. Tapi manakala Pancasila ditafsirkan, dimaknai, diartikan dengan makna yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kami FPI nomor satu yang akan menolak itu semua. Takbir! Sallu ala Nabi. Bukan, Pancasila kalau disalah artikan nanti jadi pantat Cina. Hati-hati, saudara. Makanya jangan coba-coba disalah artikan. Mau tahu Pancasila? Betul. Mari kita lihat. Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya sama yang hadir, saudara, agama apakah yang mengenal Tuhan yang Maha Esa? Agama apa yang tahu Tuhan yang Maha Esa? Tuhan yang Maha Esa itu milik agama mana? Yakin? Betul? Percaya? Jadi siapa yang Maha Esa? Siapa yang Maha Satu? Siapa yang Maha Tunggal? Siapa yang tidak berbilang? Siapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Takbir! Artinya Bapak Ibu Saudara, dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang beranak, bukan. Bukan, saudara. Saya mau tanya, sila pertama ketuhanan yang beranak atau yang Maha Esa? Berarti Tuhannya siapa? Umat mana tuh? Yakin? Dengan demikian, saudara, kalau negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka berarti negara Kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk kepada aturan dan hukum Tuhan yang Maha Esa itu. Betul? Berarti negara Kesatuan Republik Indonesia harus tunduk kepada hukum Allah yang Maha Esa, harus tunduk kepada hukum Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa yang ada di alam semesta ini. Betul? Takbir! 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 Dengan demikian, setiap pemikiran yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa wajib dilarang di Indonesia, saudara. Seperti apa? Komunis, PKI yang tidak mengakui adanya Tuhan, saudara, maka PKI tidak boleh hidup di bumi ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Enggak sampai di situ, saudara. Segala perbuatan, tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh diizinkan di Republik ini, saudara. Saya mau tanya kepada yang hadir, jawab yang kompak dan jujur. Apakah perzinahan sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Apakah perjudian sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Apakah aliran sesat sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Dengan demikian, kalau ada ulama berteriak dengan lantang, tutup pabrik minuman keras, tutup tempat pelacuran, bubarkan aliran sesat, berarti ulama tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan
hati-hati, ulama keras menentang Pancasila. Aing beledok sudah. Ngomong sembarangan. Betul. Takbir. Jangan macam-macam orang Islam, apalagi mau orang Banten. Ahmadiyah dari Jakarta datang nantang orang Banten. Unyil. Orang Banten ditantang, sia jual aing borong. Mati dah bade. Betul. Betul. Jadi jangan nyalain. Kalau orang Banten umat Islam marah kepada Ahmadiyah, dinasehatin nggak ngerti, dikasih peringatan nggak paham, malah nantang bawa jagoan. Dimakan orang Banten. Betul. Takbir. Jadi peristiwa Cikesik yang salah umat Islam atau Ahmadiyah? Umat Islam atau Ahmadiyah? Umat Islam atau Ahmadiyah? Saya ditanya, Habib, bagaimana menurut Anda peristiwa Cikesik? Ini ada korban 5 atau 7 orang yang mati. Saya bilang, saya sedih, saya menyesalkan. Kenapa Habib? Yang mati dikit. Takbir. Itu menunjukkan orang Banten gak sembarangan kalau bela akidah. Betul? Betul? Saya mau tanya, aliran sesat yang telah menodai agama, menghina Islam, apa sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa? Apa sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa? Mestinya presiden wajib membubarkan Ahmadiyah karena sudah bertentangan dengan Pancasila. Cuman kadang-kadang saya bingung, Pak, Bu. Gubernur Banten perempuan kan, Bu, ya? Betul. Saya bingung, orang Banten perempuannya aja berani. Perempuan. Jadi gubernur selesai Cikesik, keluarkan surat keputusan Ahmadiyah dilarang seprovinsi Banten. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Gubernur Banten berani. Berani. Saya mau tanya, kalau perempuan berani, laki nggak berani, itu namanya apa tuh? Namanya apa tuh? Bencong. Bu, Bapak dengar, tahu bencong? Tahu? Siang namanya Tono, malam Tini. Siang namanya Toto, malam jadi Titi. Itu bencong tuh. Saudara, sekarang saya mau tanya, mau punya pemimpin takut atau berani? Takut atau berani? Takbir! Kira-kira jelas tidak? Baik, kembali kepada soal Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Indonesia tidak boleh mengeluarkan satu keputusan, satu kebijakan, membuat satu perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang menghukum, saudara, dengan apa yang ia tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Jadi yang sebut kafir, fasik, zalim bukan kita, Allah. Allah yang menyatakan dalam Al-Quranul Karim, barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Islam, barang siapa yang tidak mau memberlakukan hukum Allah, barang siapa yang menolak hukum Allah, maka mereka kafir, fasik, zalim. Maka itu saya mau tanya yang hadir di sini, mau jadi orang kafir tidak? Mau jadi orang fasik tidak? Mau jadi orang zalim tidak? Kalau begitu siap tegakkan hukum Allah, siap tegakkan syariat Islam. Inilah yang diperjuangkan oleh Front Pembela Islam. Menerapkan hukum Islam di Indonesia tidak melanggar perundang-undangan. Menerapkan syariat Islam di Indonesia tidak melanggar konstitusi, bahkan dijamin oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945.
Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nggak sampai di situ, saudara. Bahwa negara Republik Indonesia semenjak dimerdekakan oleh para pejuang kita dulu, tidak sekali-kali dimerdekakan sebagai negara kafir. Tidak, saudara. Tapi Indonesia dimerdekakan atas dasar musyawarah. Tahu-tahu sekarang ada yang nyelewengin. Presiden, para menteri, para pejabat mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi. Negara demokrasi. Saya menyatakan di sini, saudara, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta, yang kita banggakan, yang siap kita bela, saudara, adalah negara musyawarah, bukan negara demokrasi. Bukan. Ada sejumlah perwira tinggi tentara, saudara, angkatan darat, dari pusat teritorial angkatan darat datang ke FPI untuk berdialog soal Indonesia ini negara demokrasi atau bukan. Saya katakan kepada mereka, tidak, Indonesia ini negara musyawarah, bukan negara demokrasi. Mereka ngotot, tidak Habib, Indonesia ini negara demokrasi. Saya katakan, baik, kalau Anda mengatakan Indonesia negara demokrasi, tolong buktikan kepada saya landasan konstitusional, baik Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan Indonesia negara demokrasi. Tidak ada, saudara. Oh, dia ngotot, ada Habib. Yang mana? Sila keempat dari Pancasila. Oh, begitu? Baik, kalau begitu coba Anda baca. Saya kata, coba baca. Dia baca. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kata dia, ini buktinya, landasannya, negara kita negara demokrasi. Saya bilang, baca lagi sekali. Dia baca, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dia berhenti. Saya tanya, perdemokrasiannya mana? Coba, ayo rame-rame kita baca. Sila keempat apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam perdemokrasian atau permusyawaratan? Musyawaratan, saudara. Pancasila tidak pernah bicara demokrasi, saudara. Pancasila bicara musyawarah. Habib, emang apa beda demokrasi sama musyawarah? Ini dia pertanyaan yang kita tunggu, saudara. Memang ini pertanyaan yang kita tunggu, saudara. Apa perbedaan demokrasi dengan musyawarah? Mau tahu tidak? Mau tahu? Kapan? PR aja, PR. PR buat bawa pulang. Biar besok bikin tablik akbar lagi di sini. Ya bukan, kalau di sini tablik akbar jarang, kesian polisi kurang kerjaan. Kalau tablik akbar kan sekali turun 700 polisi. Alhamdulillah. Jadi polisi dapat kerjaan. Jagain FPI. Alhamdulillah. Baik, mau tahu beda demokrasi dengan musyawarah? Betul. Saya jelaskan beda, nanti Anda yang menilai sendiri. Baik, saya tanya sekali lagi, mau tahu beda demokrasi dengan musyawarah? Betul. Buka mata, buka telinga, buka hati. Mudah-mudahan selesai ngaji kita di sini nanti, kita akan betul-betul tahu apa beda keduanya, insya Allah. Baik, saudara. Yang pertama, musyawarah adalah perintah Allah. Musyawarah adalah perintah Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wasyawirhum fil amri. Allah suruh Nabi untuk mengajak sahabatnya, umatnya bermusyawarah. Bahkan tidak sampai di situ, musyawarah itu dijadikan oleh Allah sebagai identitas orang yang beriman.
walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Jadi yang namanya musyawarah adalah perintah Allah yang wajib untuk kita laksanakan, wajib untuk kita tegakkan, saudara. Sedangkan demokrasi, saya mau tanya sama yang hadir, apa ada ayat Al-Quran yang bunyinya Allah mengatakan, hei orang-orang yang beriman, berdemokrasilah kamu? Ada? Tidak ada. Musyawarah ada dalam Al-Quran, demokrasi tidak ada dalam Al-Quran. Musyawarah perintah Allah, demokrasi buatan orang kafir. Kalau begitu, musyawarah dengan demokrasi sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Ayo, mau pilih yang mana? Yang datang dari orang kafir atau dari Allah? Yang datang dari orang kafir atau dari Allah? Kalau begitu pilih demokrasi atau musyawarah? Takbir. Yang kedua, beda musyawarah dengan demokrasi. Musyawarah hanya dibolehkan dalam urusan yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa-apa yang sudah diatur oleh Allah, oleh Nabi, oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, tidak boleh kita ubah-ubah, saudara. Allah sudah menetapkan bahwa minuman keras haram, tidak boleh dimusyawarahkan untuk diturunkan jadi setengah haram. Boleh tidak? Boleh tidak? Allah sudah menetapkan judi haram, zina haram, mencuri haram, saudara. Maka tidak boleh lagi dimusyawarahkan untuk diubah hukumnya, saudara. Makanya musyawarah tidak boleh dilakukan dalam urusan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Musyawarah hanya boleh dalam urusan yang belum diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti apa? Lampu lalu lintas, merah berhenti, hijau jalan. Ada dalam hadis? Tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, silakan dimusyawarahkan. Undang ulama untuk memberikan fatwanya, panggil ahli sosialnya untuk melihat apa dampaknya, apa manfaatnya. Kalau ternyata lampu lalu lintas itu manfaat untuk orang banyak, untuk ketertiban di jalan, untuk menjaga nyawa orang lain, dan seterusnya, silakan. Orang diperintahkan untuk berhenti saat lampu merah dan jalan saat lampu hijau. Islam ini luas, fleksibel, tidak kaku. Urusan yang belum diatur Allah dan Rasulnya, silakan dimusyawarahkan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi urusan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya boleh tidak dimusyawarahkan? Boleh tidak ditawar-tawar hukumnya? Takbir. Tapi kalau urusan baru yang belum pernah ada di zaman Nabi, saudara, urusan-urusan yang manfaat untuk umat, peraturan-peraturan yang belum diletakkan secara rinci oleh Al-Quran dan As-Sunnah, boleh tidak untuk diijtihadkan? Boleh tidak untuk dimusyawarahkan? Takbir. Itu yang disebut musyawarah, saudara. Bagaimana dengan demokrasi? Demokrasi, saudara, mereka sering membicarakan kembali apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Buktinya, Presiden rapat dengan DPR. Bagaimana ini dengan minuman keras? Oh, sudah, minuman keras itu kalau yang 5% nggak apa-apa, dijual bebas. Kalau yang 15% di hotel saja. Kalau yang 35% harus izin khusus. Itu demokrasi, saudara. Dia buat kesepakatan dalam maksiat, dia halalkan yang haram, dia haramkan yang halal. Minuman keras sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, saudara. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuh la'allakum. Dan Nabi dengan tegas sudah mengatakan, saudara,
kullu muskirin khamran wa kullu khamrin haram. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Yang namanya khamr, yang namanya minuman keras, mau sedikit mau banyak haram, dilaknat oleh Allah. Titik. Kalau begitu boleh gak dimusyawarahkan lagi? Boleh tidak? Dalam demokrasi boleh. Itu demokrasi, saudara. Yang penting tergantung suara terbanyak. Kalau suara terbanyak setuju, ya dibolehkan. Kebetulan anggota DPR yang rapat banyak yang suka mabok, ya setuju semua. Betul, betul. Jadi kacau tidak? Kacau tidak? Nah, kalau begitu saya mau tanya, demokrasi dengan musyawarah sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Beda, saudara. Yang ketiga, karena musyawarah tidak boleh lagi membahas apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya boleh di dalam hal-hal yang belum ada aturannya, tapi tetap harus mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ada, saudara. Maka musyawarah mustahil, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Mustahil. Itu musyawarah. Kalau ada orang sebut musyawarah, hasilnya mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, itu bukan musyawarah, saudara. Musyawarah itu perintah Allah. Mustahil Allah memerintahkan kita, saudara, untuk melanggar hukumnya. Mustahil Allah memerintahkan kita untuk merubah hukumnya. Mustahil Allah memerintahkan kita untuk mengganti hukumnya. Betul? Betul? Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau begitu musyawarah dengan demokrasi sama atau beda? Sama atau beda? Jadi Bapak Ibu pilih yang mana, demokrasi atau musyawarah? Yakin? Takbir. Yang keempat. Yang keempat. Sudah. Dalam musyawarah tidak sama suara ulama dengan suara pelacur. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Enggak sama antara suara ulama yang tahu hukum Allah, yang menjalankan hukum Allah, dengan orang yang enggak tahu. Enggak sama. Itu dalam musyawarah. Makanya dalam musyawarah yang boleh diajak musyawarah orang yang berkompeten di bidangnya dan berakhlakul karimah. Mau bicara soal agama, panggil ahli agama yang berakhlakul karimah, yang beriman dan bertakwa. Mau bicara ekonomi, panggil ahli ekonomi yang beriman dan bertakwa dan berakhlakul karimah. Mau bicara teknologi, panggil ahli teknologi yang beriman dan bertakwa dan berakhlakul karimah. Mau bicara tentang hukum zina itu halal atau haram, panggil ulama, jangan panggil pelacur. Kalau pelacur dipanggil, diajak musyawarah, hasilnya apa? Kacau tidak? Kacau tidak? Itu biar kita tahu, itu yang disebut, saudara, musyawarah. Tapi kalau bicara demokrasi, tergantung suara terbanyak. Oh, Indonesia mau bersidang di DPR RI, saudara. Apakah laki boleh kawin dengan laki? Homo, lesbian. Saat ini saya beri berita kepada yang hadir. Saat ini kelompok liberal sudah mengusulkan kepada DPR RI supaya perkawinan sejenis diizinkan. Ini sedang dibahas di DPR RI, saudara. Maka itu sekarang mari kita lihat yang namanya DPR RI. Kalau pakai demokrasi, tergantung suara terbanyak. Kalau anggota DPR-nya laki doyan sama laki, perempuan doyan sama perempuan, begitu diambil voting, maka yang menang homo dan lesbi, sudah. Betul? Betul? Berarti demokrasi kacau tidak? Kacau tidak? Dalam demokrasi, saudara, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena suara ulama dan pelacur sama. One man, one vote. Satu suara, satu orang, satu suara.
Saya mau tanya, dalam demokrasi suara ulama nilainya berapa? Jablay? Dongdong? Preman? Saya mau tanya, apa masuk di akal ulama disamain dengan pelacur? Apa bisa diterima ulama disamakan dengan jablay? Apa kita ridho ulama disamakan dengan preman? SBY presiden suaranya satu, pelacur ini presiden sama dengan pelacur. Demokrasi. Apa mau presiden disamakan dengan pelacur? Apa mau itu menteri-menteri disamakan dengan preman? Kalau mereka tidak mau, jangan coba-coba memakai sistem yang menyamakan antara ulama dengan pelacur, saudara. Ulama yang soleh, beriman, bertakwa kepada Allah tidak akan pernah sama dengan orang yang bodoh, yang preman, yang pelacur, baik di dunia maupun di akhirat. Allah yang menjamin dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah tinggikan derajat para ulama, saudara. Tahu-tahu demokrasi derajat ulama mau dijatuhin. Kadal gurun. Maka itu saya mau tanya, jadi yang memuliakan ulama demokrasi atau musyawarah? Yang memuliakan manusia demokrasi atau musyawarah? Yang memuliakan Islam demokrasi atau musyawarah? Jadi yang kita pilih demokrasi atau musyawarah? Takbir. Jadi jangan bilang sama, tapi demokrasi kan sama musyawarah, pala lu bomenyan. Dari mana sama? Musyawarah nggak sama dengan demokrasi, sudah. Demokratiyah syai', saudara, wa musyawarah syai'un akhar. Jadi ini syai'an mukhtalifah. Ini dua perkara yang berbeda. Musyawarah perintah Allah, musyawarah ajaran Islam. Musyawarah memuliakan ulama. Musyawarah tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Musyawarah mustahil sepakat dalam maksiat. Itulah yang disebut musyawarah. Tapi kalau demokrasi, saudara, itu bukan perintah Allah, buatan orang kafir. Dia sering menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dia sering sepakat dalam maksiat. Nggak sampai di situ, bahkan demokrasi telah merendahkan para ulama, disamakan dengan suara para pelacur, para penjahat, para bajingan, saudara. Kalau begitu kesimpulannya, demokrasi dan musyawarah sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Milih yang mana, demokrasi atau musyawarah? Takbir. Maka itu, saudara, jangan mau, jangan pernah terima kalau ada orang mengatakan Indonesia negara demokrasi. Tidak. Indonesia adalah negara musyawarah. Mesti berani. Ini perang terminologi, ini harbul mustalahat, ini perang istilah, saudara. Kita dikekoki dengan istilah-istilah kafir, sampai istilah yang Islam punya dikubur, saudara. Kadang-kadang rapat masjid, saudara-saudara peserta rapat, mari kita rapat dengan demokratis. Kok rapat masjid pakai demokratis? Orang ngomong, saudara-saudara pengurus masjid, mari kita rapat sesuai ajaran Islam. Mari kita musyawarah secara islami, bukan secara demokratis, Paul. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Oh, ada yang protes, Habib. Itu kan ikhtilafun lafzi. Itu cuma perbedaan lafaz saja, istilah saja, maksudnya sama. Saya jawab, tidak. Ini ikhtilafun hakiki. Ini bukan ikhtilaf lafzi. Kenapa? Karena ada efek hukum, saudara. Musyawarah perintah Allah. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Yang namanya demokrasi, sistem kafir, yang nggak boleh kita ikut. Saudara, jangankan kita ikut, jangan kita pakai, saudara. Menyerupai saja nggak boleh. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi ini bukan ikhtilaf lafzi. Mari saya buktikan, saudara. Andai kata Indonesia disebut negara musyawarah, maka Anda semua boleh jadi RT, boleh jadi RW, boleh jadi lurah, boleh jadi camat, boleh jadi bupati, boleh jadi gubernur, boleh jadi menteri, boleh jadi presiden. Kenapa? Karena ini negara musyawarah berdasarkan Islam. Anda mau buat KTP, Anda mau buat paspor,
Anda mau jadi pegawai negeri, silakan. Anda mau jadi tentara, Anda mau jadi polisi, boleh. Karena Anda melayani negara yang berdasarkan musyawarah yang merupakan perintah Allah. Indah tidak? Bagus tidak? Tapi kalau Indonesia kita sebut negara demokrasi, berarti kita mengakui Indonesia negara kafir. Hati-hati saudara. Kalau kita sebut Indonesia negara demokrasi, berarti kita mengakui Indonesia negara yang menggunakan sistem kafir. Indonesia negara yang merupakan kobanan maksiat, penuh dengan lumpur dosa, keingkaran terhadap hukum Allah. Kalau sudah begitu, Anda nggak boleh jadi RT, sudah. Anda nggak boleh jadi RW, Anda nggak boleh jadi lurah, Anda nggak boleh jadi polisi, nggak boleh jadi tentara, nggak boleh jadi pegawai negeri, nggak boleh jadi menteri, nggak boleh jadi bupati, nggak boleh jadi gubernur, nggak boleh jadi presiden. Kenapa? Anda melayani sistem kafir. Hati-hati saudara. Maka itu saya katakan tadi, ini bukan ikhtilafun lafzi, ini ikhtilafun hakiki. Maka itu saya mau tanya, berarti kalau Indonesia disebut negara demokrasi, bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Tapi kalau Indonesia disebut negara musyawarah, bagus tidak? Indah tidak? Berkah tidak? Jadi pilih yang mana, demokrasi atau musyawarah? Demokrasi atau musyawarah? Musyawarah. Jadi mulai hari ini, kata demokrasi buang dari benak kita sudah. Maaf kalau saya mungkin terlalu kasar mengatakan, anggap saja demokrasi lebih najis dari babi, sudah. Loh kenapa? Babi itu najis mukallado. Kalau disentuh, kita cuci 7 kali, disetru dengan tanah, suci kembali, selesai. Babi itu memang haram, kalau dimakan berdosa, tapi orang nggak kafir, saudara. Tapi kalau demokrasi masuk ke benak orang, kemudian dia mengatakan hukum boleh ditawar, ulama sama dengan pelacur, hukum Allah dia mau obok-obok lagi, peraturan dia ingin halalkan, maka itu bisa mendatangkan murtad. Maka itu saya tanya, demokrasi berbahaya tidak? Mana berbahaya, babi atau demokrasi? Babi atau demokrasi? Jadi ibu besok-besok kalau dengar ada orang ngomong demokrasi, hihihi, babi. Babi, saudara. Jadi kalau di sini ada aparat tentara, polisi yang mendengarkan ceramah ini, rekam baik-baik, pelajari baik-baik. Kami umat Islam cinta negara kesatuan Republik Indonesia, dan kami tidak rela NKRI dijadikan negara kafir, negara najis, negara yang berkobaran dosa. Kafir. Cinta tidak kepada Indonesia, cinta tidak kepada NKRI. Siap tegakkan musyawarah, siap selamatkan NKRI. Kafir. Selain itu saya ingin sampaikan, kalau kita sebut Indonesia negara demokrasi, Bapak Ibu, berarti, maaf, kalau kita sebut Indonesia negara demokrasi, maka orang liberal tepuk tangan, orang barat tersenyum senang, musuh-musuh Islam semua gembira. Kenapa? Karena umat Islam sudah mengakui Indonesia demokrasi. Hati-hati, saudara. Artinya, kalau kita sebut Indonesia negara demokrasi, berarti Indonesia kita berikan cuma-cuma kepada orang kafir. Orang kafir kita kasih menang tanpa kita lawan, menyerah sebelum berperang. Mulai hari ini saya ingatkan, Indonesia bukan negara demokrasi. Silakan para pejabat, mulai dari presiden, menteri, jenderal, silakan. Mau berdebat, ayo. Mau diskusi, ayo. Mereka yang mengatakan Indonesia negara demokrasi, hat burhanakum in kuntum shadiqin. Kafir. Dan mereka mengatakan Indonesia negara demokrasi, ayo tunjukkan kau punya dalil, tunjukkan kau punya argumentasi, mana landasan konstitusionalmu. Kau pakai Pancasila, aku pakai Pancasila. Kau pakai UUD 45, aku pakai UUD 45. Aku pakai Quran, kau tidak pakai Quran. Betul. Kafir. Ngomong Indonesia negara demokrasi. Ini tentara-tentara kalau ditanya, Pak, Indonesia negara demokrasi? Iya. Makanya ngaji. Makanya saya girang, ini hari 700 polisi ikut ngaji, saudara. Alhamdulillah.
Itu yang kelihatan, belum yang nggak kelihatan. Yang duduk di depan, yang duduk di dalam. Nggak apa-apa, biar dia lagi, biar dia tahu wawasan kebangsaan Indonesia. Betul? Betul? Kita bukan musuh negara, kita bukan musuh tentara, kita bukan musuh polisi. Selama negara benar, polisi benar, TNI benar, kita bela mereka. Betul? Siap bela negara, siap bela tentara, siap bela polisi. Takbir. Tapi kalau polisi dan tentara salah, apalagi sampai merugikan Islam, merugikan umat Islam, wajib untuk kita lawan, luruskan mereka semua. Takbir. Siap lawan tentara, siap lawan polisi. Takbir. Bukan kita lawan, kita ini musuh polisi, bukan. Polisi baik, kita rangkul. Polisi baik, kita bela. Betul? Saya mau tanya, kalau ada polisi kerjanya bagus, sesuai dengan peraturan, bangga tidak? Polisi jaga keamanan, bangga tidak? Polisi menangkap bandar narkoba, dukung tidak? Polisi menangkap germok-germok, bangga tidak? Polisi perang lawan maksiat, bangga tidak? Dukung tidak? Bela tidak? Polisi backing jablay, bangga tidak? Bangga tidak? Polisi backing judi, bangga tidak? Polisi backing pelacuran, bangga tidak? Polisi bela Ahmadiyah, bangga tidak? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Presiden bubarkan Ahmadiyah, bangga tidak? Terima kasih tidak? Presiden takut sama Ahmadiyah. Kira-kira jelas gak? Yang saya sampaikan jelas tidak? Jadi saudara, lain halnya kalau umat Islam hidup di negara Amerika Serikat yang mayoritas kafir, pakai sistem kafir, kita terpaksa, saudara kita di sana kerja sama pemerintah, duduk di DPR mereka, di parlemen mereka, mereka di sana terpaksa cari kerja kepada pegawai pemerintahan, itu kita maklumi, darurat, karena mereka ada di negeri kafir. Nggak apa-apa, mereka jadi anggota DPR, di mana namanya anggota Kongres di Amerika, untuk apa? Untuk bela nasib umat Islam di sana. Silakan. Ini yang saya cerita bukan Amerika, saya cerita Indonesia yang penduduknya 240 juta, yang 90% umat Islam. Nggak boleh dong, masa negara mayoritas Muslim saudara disebut negara kafir? Saya mau tanya, apa Anda rela Indonesia disebut negara kafir? Rela disebut negara setan? Rela disebut negara iblis? Demokrasi itu buatan iblis, buatan setan, buatan kafir. Indonesia adalah negara musyawarah, bukan negara demokrasi. Betul? Hidup Indonesia, hidup musyawarah, hancurkan demokrasi. Takbir. Kira-kira jelas gak? Jadi kalau besok-besok dengar demokrasi, saudara tahu apa itu demokrasi? Tahu demokrasi? Demokrasi ajaran Islam bukan? Oh, terus ada yang bilang, Habib, tapi kan Indonesia nggak menerapkan syariat Islam. Jadi Indonesia wajar dong kalau disebut negara togut, negara setan. Saya katakan tunggu dulu. Kami para pengikut madhab Imam Syafi'i dan Imam Asy'ari radhiyallahu taala anhuma punya prinsip tertuang dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Di sana dituliskan kullu ardin sumiyat bi annaha islamiyah listiwa'il muslimina 'alaiha. Setiap negeri, setiap daerah sudah cukup dia disebut sebagai negara Islam kalau sudah dikuasai oleh umat Islam. Umat Islam menguasai satu negeri, itu negara Islam namanya. Walaupun hukum Islam belum jalan, saudara. Maka itu saya mau tanya, Indonesia dikuasai oleh umat apa? Presidennya apa agamanya? Presidennya apa agamanya? Wakil presidennya, menterinya kebanyakan agama apa? Kebanyakan jenderal agama apa? Kebanyakan rakyat agama apa? Takbir. Kalau begitu Indonesia negara kafir atau negara Islam? Negara kafir atau negara Islam? Indonesia adalah negara Islam, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan idealnya Pancasila, landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945, benderanya merah putih.
Nggak sampai di situ, saudara. Hukum Islamnya sebagian besar sudah berlaku di Indonesia. Yang belum berlaku, wajib untuk kita perjuangkan agar besok semua hukum Islam berlaku di Indonesia. Betul? Setuju? Jadi Indonesia negara iblis atau negara Islam? Negara kafir atau negara Islam? Negara tauhid atau negara Islam? Negara demokrasi atau negara Islam? Negara Kristen atau negara Islam? Negara Ahmadiyah atau negara Islam? Takbir! Jadi jangan takut nyebut ini negara Islam, saudara. Tidak melanggar konstitusi. Ini negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya umat Islam yang hukumnya wajib untuk ditegakkan di semua aspek kehidupan. Betul? Ada yang ngomong begini, saudara. Sebelum saya akhiri, Habib, dikit-dikit FPI bilang tutup pabrik minuman keras, tutup tempat pelacuran, tutup tempat judi. Ini kan bukan negara Islam, Beb. Itu dia bilang. Saya pernah dengan kawan-kawan datang ke DPR RI, orang DPR ngomong begitu. Jangan dikit-dikit, ini haram, itu haram, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini bukan negara Islam. Saya jawab ringan aja, iya. Andai kata pun Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia bukan negara setan. Betul? Nah, kenapa kita sampaikan kepada anggota Dewan, lihat Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kau ingin mengizinkan maksiat, kalau kau ingin membiarkan pabrik minuman keras, perjudian, pelacuran, ganti saja Pancasilamu. Satu, jangan ketuhanan yang Maha Esa, ganti kesetanan yang luar biasa. Betul? Orang Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, jablay di mana-mana. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pabrik minuman keras tidak ada, judi tidak ada, pelacur tidak ada. Cocok tidak? Bagus tidak? Nah, kalau pemerintah mau bangun pabrik minuman keras diizinkan, tempat pelacuran diizinkan, saudara, aliran sesat dibiarkan, ganti saja Pancasila, satu, kesetanan yang luar biasa. Kira-kira. Nah, sekarang jujur, saya mau tanya umat Islam, jujur, apa mau ketuhanan diganti kesetanan? Jujur, mau tidak? Mau tidak? Tentara dan polisi, kau dengar ini, kau punya rakyat. Dengar ini umat Islam dari mulut mereka. Tegas mereka katakan, kami tidak rela kesetanan itu menggantikan ketuhanan. Takbir! Umat Islam anti Pancasila tidak? Anti Pancasila tidak? Jadi biar mereka dengar itu tentara polisi. Justru kita nggak rela Pancasila diganti ketuhanan jadi kesetanan. Betul? Betul? Dikit-dikit ulama disalahin, awas ulama radikal. Dikit-dikit ditakutin, dikit-dikit ditakutin. Nggak usah takut lagi, saudara. Para ulama, para kiai, para ajengan, semua umat Islam mulai hari ini katakan, Indonesia adalah negara musyawarah yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hukum Allah harus berlaku di Republik Indonesia, saudara. Siap berjuang, siap tegakkan Islam. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah. Baik, saudara, sebagai penutup dari apa yang ingin saya sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini modal buat Anda semua. Kalau Anda dengar ada oknum pejabat mengatakan, saudara, ada oknum pejabat mengatakan begini, jangan bicara hukum Islam. Hukum Islam tidak boleh berlaku di negara Pancasila. Ada yang ngomong begitu? Ada yang ngomong begitu? Mana orangnya? Lempar di sumur 7. Biar jauh suruh di Gunung Karang. Masya Allah. Jawab jangan. Jawab jangan. Jadi kalau ada orang mengatakan di negara Republik Indonesia hukum Islam tidak boleh berlaku, saudara, syariat Islam tidak boleh berlaku, dia bohong, dusta, penipu. Saya bisa buktikan, saudara. Hukum Allah ada 4 macam, saudara. Yang pertama, ahkamullah al-muta'alliqah bil fardi. Hukum Allah yang berkaitan dengan perorangan. Seperti apa? Salat, puasa, zakat, haji, saudara, akikah, saudara, dan seterusnya. Saya mau tanya, di Indonesia sholat dilarang tidak? Puasa? Zakat? Itu hukum Islam bukan? Ternyata di Indonesia jalan nggak?
Katanya nggak boleh di negara Pancasila. Kalau nggak boleh, lu rubuhin tuh masjid semua. Kalau nggak boleh, tangkap yang sholat. Nah kalau tentara mau nangkep orang sholat, lawan jangan. Polisi nangkep orang sholat, lawan jangan. Habisin. Tapi alhamdulillah, ternyata tentara yang sholat banyak gak? Banyak. Polisi yang sholat banyak gak? Berarti itu hukum Islam bukan? Berarti hukum Islam di negara Pancasila bisa jalan gak? Berarti kalau ada pejabat mengatakan di negara Pancasila nggak boleh ada hukum Islam, bohong tidak? Penipu. Ngomong di muka aja, penipu. Apa namanya? Apa namanya? Ngomong penipunya sambil melotot, penipu. Sudah jelas? Yang kedua, ahkamullah al-muta'alliqah bil usrah. Hukum Allah yang berkaitan dengan rumah tangga. Seperti apa? Perkawinan, perceraian, al-hidanah, hak asuh anak ketika terjadi perceraian umpamanya, saudara. Sampai kepada urusan warisan. Kalau ada yang meninggal dunia, bagaimana cara bagi warisannya, saudara? Termasuk soal wasiat. Di Indonesia bukan hanya tidak dilarang, bahkan pemerintah menyediakan undang-undang yang disebut KHI, kompilasi hukum Islam. Nggak sampai di situ, pemerintah buatin gedung pengadilan agama. Nggak sampai di situ, pemerintah kasih pegawainya, ada hakimnya, ada paniteranya, ada pegawai-pegawai lainnya, saudara. Nggak sampai di situ, diakui oleh negara kekuatan putusan daripada pengadilannya, saudara. Berarti hukum Allah yang berkaitan dengan rumah tangga di Indonesia sudah berlaku, sudah berjalan, dilindungi oleh undang-undang. Betul? Jadi kalau begitu hukum Allah dalam rumah tangga di Indonesia berjalan tidak? Jadi kalau ada mengatakan di negara Pancasila nggak boleh jalan, bohong tidak? Itu namanya penipu. Jadi kalau ada yang bilang hukum Islam nggak boleh jalan di negara Pancasila, ya bubarin aja pengadilan agama. Lu bubarin aja, orang nggak boleh nikah cara Islam, suruh kumpul kebo semua. Ngomong enak, negara Indonesia, negara Pancasila, hukum Islam nggak boleh berlaku. Ini dia kelengan Semar. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang ketiga, ahkamullah al-muta'alliqah bil mujtama'. Hukum Allah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Seperti apa? Pendidikan, perdagangan, muamalat. Saudara, perbankan di Indonesia bukan hanya tidak dilarang, bahkan dilindungi undang-undang, saudara. Kita mulai dari pendidikan. Di Indonesia pendidikan Islam tidak dilarang. Siapa saja mau dirikan ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, silakan. Siapa saja ingin dirikan pesantren, silakan. Bahkan saat ini di Indonesia jumlah pesantren lebih banyak daripada jumlah sekolah resmi, saudara. Luar biasa, bagus tidak? Hidup pesantren. Apa pesantren dilarang di Indonesia? Apa ibtidaiyah dilarang di Indonesia? Apa tsanawiyah dilarang di Indonesia? Apa aliyah dilarang di Indonesia? Apa perguruan tinggi Islam dilarang di Indonesia? Tidak, bahkan ijazah mereka diakui, sudah. Jangan lupa, ternyata di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pendidikan Islam boleh berjalan, tidak ada yang berani ganggu, sudah. Betul? Betul? Berarti kalau ada yang katakan hukum Islam tidak boleh berlaku di negara Pancasila, bohong tidak? Itu namanya penipu. Apalagi soal perbankan, saudara. Anda tahu perbankan syariat? Jangankan umat Islam, Cina kafir ikut-ikutan bikin bank syariat. Lihat rame-rame berebut, amoy-amoy, taipan-taipan. Rame-rame berebut bikin bank Cina syariat, bank Hongkong syariat. Cina pakai syariat. Coba, kenapa? Artinya apa? Hukum ekonomi Islam bukan hanya umat Islam yang menggunakan. Saat ini sampai orang-orang kafir berebut rame-rame dengan ekonomi Islam. Bagus tidak? Bangga tidak? Takbir. Apa bank syariat di Indonesia dilarang? Apa pergadaian syariat di Indonesia dilarang? Apa ada bank tanpa riba di Indonesia dilarang?
Jadi artinya hukum Islam yang berkaitan dengan sosial ekonomi kemasyarakatan di Indonesia tidak dilarang. Berarti di negara Pancasila hukum itu yang berkaitan dengan hukum Islam dalam urusan ekonomi, pendidikan dan sosial berjalan. Betul? Takbir. Yang keempat, yang terakhir, saudara, ahkamullah al-muta'alliqa bid-daulah. Hukum Allah yang berkaitan dengan negara. Maksudnya di sana ada hukum Allah, nggak bisa jalan kalau nggak melibatkan kekuatan negara. Seperti apa? Hukum qisas, hukum pidana Islam, saudara. Pencuri potong tangan, itu hukum Allah, itu wajib berlaku. Hukum yang seperti ini di Indonesia bukan tidak boleh berlaku, belum berlaku. Belum dengan tidak boleh beda, saudara. Pancasila tidak larang. Kenapa di Indonesia belum berlaku sampai saat ini? Karena presidennya belum doyan, karena DPR-nya belum doyan sama syariat. Tapi kalau besok yang jadi presiden cinta syariat, kalau besok anggota DPR mayoritas cinta syariat, besok hukum Islam akan berjalan semuanya di Republik Indonesia. Betul? Takbir. Jadi untuk yang keempat memang belum jalan, tapi bukan nggak boleh. Itulah tugas kita, itulah tugas Front Pembela Islam. Bagaimana supaya yang keempat ini cepat atau lambat ke depan wajib untuk diberlakukan di Indonesia. Betul? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara diberlakukan? Rebut negara, sudah. Rebut. Maksudnya rebut secara konstitusional. Kalau presiden nggak doyan syariat, bagaimana syariat bisa berlaku? Cari presiden yang doyan syariat. Betul? Kalau DPR tidak doyan syariat, bagaimana syariat Islam bisa berlaku? Pilih anggota DPR yang cinta syariat Islam, saudara. Takbir. Itu namanya kita rebut negara. Betul? Rebut DPR, rebut kursi presiden. Umat Islamnya harus pegang agar hukum Islam berlaku di Republik ini. Setuju? Siap rebut DPR, siap rebut MPR, siap rebut negara. Polisi, tentara, kita naikin gajinya. Tenang aja. Betul? Sebab yang namanya polisi nggak bikin peraturan, cuman melaksanakan undang-undang. Nah kalau presidennya cinta syariat, DPR-nya cinta syariat, bikin peraturan, pencuri potong tangan, polisi nggak punya pilihan. Tangkap, cari pasal yang potong tangan, kirim ke pengadilan. Hakim nggak punya pilihan. Begitu terbukti potong tangannya, selesai. Betul? Tetapi sekarang kita mau tegakkan syariat. Nah presidennya aja bela Ahmadiyah. Bagaimana syariat Islam mau jalan? Betul? Betul? Kita pengen syariat Islam jalan. Anggota DPR ada yang jadi artis porno. Gimana cinta syariat, saudara? Maka itu saya mau tanya, siap tegakkan syariat Islam? Betul? Nah, pertanyaan saya, 4 macam hukum Islam. Yang pertama urusan keluarga sudah bisa jalan. Ya, pertama urusan perorangan sudah jalan. Kedua urusan keluarga sudah jalan. Ketiga urusan sosial ekonomi kemasyarakatan sudah jalan. Keempat urusan pidana Islam belum jalan. Pertanyaan saya, kalau ada 4, 3 jalan, 1 belum, sudah berapa persen yang jalan? Sudah berapa persen yang jalan? 75%. Betul? Kalau begitu sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Saya mau tanya, kalau di Indonesia 75% hukum Islam sudah jalan, berarti Indonesia negara Islam, negara kafir atau negara Islam? Negara setan atau negara Islam? Negara togut atau negara Islam? Ini adalah negara Islam. Titik. Maka itu saya tolak kalau ada saudara-saudara saya mengatakan, Habib, ini negara togut, ini negara musyrik, ini negara kafir. Kalau kau katakan ini negara togut, ini negara kafir, ini negara musyrik, musuh-musuh kita senang. Ini yang memerdekakan Indonesia adalah para ulama, para pejuang, para mujahidin. Kenapa setelah merdeka kita berikan kepada orang kafir? Betul? Maka itu siap rebut Indonesia, siap terapkan syariat Islam, siap dukung presiden syariat, siap dukung DPR syariat, siap dukung penegakan hukum syariat. Takbir. Begitu saya mau tanya sekali lagi, Indonesia jadi ini negara demokrasi atau musyawarah? Negara setan atau negara Islam? Negara kafir atau negara Islam? Nah, jadi yang sudah dapat tadi ada 3,
Yang sudah kita dapat, tolong kita jalankan, saudara. Sholat kan nggak dilarang oleh negara, udah dapat, jalanin dong. Puasa kan udah nggak dilarang, jalanin dong. Zakat kan nggak dilarang, jalanin dong. Yang kita sudah dapat, jalankan. Yang keempat, yang belum kita dapat, kita perjuangkan, saudara. Jangan cari jarum hilang kapak. Allahu Akbar, hidup syariat Islam. Allahu Akbar, tegakkan hukum Allah. Kita tanya, ente sholat gak? Enggak. Ini dia kadal gurun, kutil onta. Kacau tidak? Allahu Akbar, hidup syariat Islam. Indonesia negara Islam. Saya siap mati. Puasa Ramadan enggak? Enggak. Kacau tidak? Kacau tidak? Allahu Akbar, hidup negara Islam. Kita tanya, punya anak gak? Punya. Sekolah. Di mana sekolahnya? Di Santa Maria. Iya. Kampret. Orang kalau Allahu Akbar, hidup syariat Islam, hidup Indonesia negara Islam. Kita tanya, punya anak gak? Punya. Di mana sekolah? Pondok pesantren. Begitu dong. Betul. Betul. Itu baru hidup Islam. Allahu Akbar, hidup Islam. Sholat jalan, puasa jalan. Bagus tidak? Siap tegakkan sholat? Siap puasa Ramadan? Siap tegakkan syariat? Siap jauhkan maksiat? Siap perang lawan aliran sesat? Takbir! 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 Saya mau tanya sama masyarakat Pandeglang, akibat peristiwa Cikesik, banyak ulama dan tokoh Islam yang ditangkap. Kapok tidak? Kapok tidak? Kapok tidak? Jangankan sekali di penjara, 7 kali mati pun ulama siap sudah. Betul? Jadi mereka kemarin yang terlibat di Cikesik, dari ulama maupun santrinya. Saya ditanya, Habib, ini bagaimana ulama dan santri terlibat? Saya bilang bukan terlibat, memang pelaku, Bung. Malu-malu amat ngomong. Bukan terlibat, pelaku. Masa kita terlibat dalam jihad? Dalam jihad jangan terlibat, pelaku jihad. Betul? Betul? Jadi ulama-ulama kemarin yang dipenjara, ditahan akibat peristiwa Cikesik bersama para santrinya, mereka bukan teroris, mereka bukan ekstremis, mereka bukan radikalis, mereka itu bukan penjahat, mereka semua adalah pejuang Islam. Betul? Takbir! 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 Maka itu kita ingatkan kepada segenap aparatur pemerintah di Provinsi Banten. Sudah ada keputusan dari Gubernur Banten bahwa Ahmadiyah tidak boleh melakukan kegiatan di seluruh Banten. Betul? Tapi pada faktanya di sejumlah tempat Ahmadiyah tetap melakukan aktivitas, saudara. Maka itu saya ingatkan kepada seluruh tentara, polisi, dan seluruh aparat berwenang di Banten ini, kalau tidak mau terjadi peristiwa Cikesik kedua, segera tutup semua tempat-tempat Ahmadiyah di Banten ini, saudara. Takbir! Keputusan Gubernur Banten sudah tidak boleh ada kegiatan apapun. Kalau polisi tidak bertindak, aparat tidak bertindak, pemerintah tidak bertindak, kemudian umat Islam besok yang bertindak lagi, jangan salahkan umat Islam, tapi pemerintah yang bersalah karena membiarkan. Betul? Siap bela Islam, siap mati di jalan Allah, siap lawan maksiat, siap lawan aliran sesat. Takbir! Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah Rabbil Hadi Rasulillah. Tawassalna Salamullah ala Yasin
حبيب الله إلهي سلم الأمة إلى فاتح النقمة إلهي سلم الأمة إلى فاتح النقمة ومن حميد وبالأمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنعمة منا إلهي اغفر وأكرمنا بنعمة منا وجف مساءة عنا بأهل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البر بلا عد ولا حسر وصل على النبي البر بلا عد ولا حسر وآل سادة مر بأهل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله يا غفار الذنوب رسول الله ويا ستار العيوب صلاة الله ويا مخرج القلوب على ياسين حبيب الله صلاة إلهنا الله تقبل يا رسول ولا تخيب رجاء صلاة الله سلام إلهنا يا رب العالمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي wasallam mubarak alaih. Nah, itu yang saya sampaikan pada hari ini. Kira-kira saya mau tanya, jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kesimpulannya, Indonesia negara demokrasi atau musyawarah? Siap sebarluaskan musyawarah? Alhamdulillah. Nah, bagi Bapak, Ibu yang ingin tahu lebih jauh tentang perang terminologi, tentang pemikiran liberal, soal wawasan kebangsaan, kalau tadi Kiai Haji Ahmad Qurtubi sudah menunjukkan buku saya yang saya karang ketika saya di penjara tahun 2003 di Salemba, yaitu Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Nah, kini ada dua buku lagi. Nah, buku yang pertama adalah Hancurkan Liberalisme dan Tegakkan Syariat Islam. Dalam buku ini saya kupas siapa saja tokoh di Indonesia yang pemikirannya liberal, yang profesor, yang kiai, yang ngaku ulama, semua kita bongkar di sini. Mana buktinya? Buktinya kita muat di sini. Di buku apa, halaman berapa, di radio apa, atau di koran mana, kapan mereka mengatakan ini dan itu yang menyerang syariat Islam. Nah, yang kedua yang tadi kita bicarakan, wawasan kebangsaan menuju NKRI bersyariah. Di sini saya kupas Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan persepsi Islam.
Jangan biarkan dasar negara kita ditafsirkan oleh orang kafir. Mesti kita yang merawat dasar negara kita. Apa dan bagaimana Anda boleh baca di buku ini, lengkap dengan dalil argumentasi, termasuk sejarah bagaimana peran ulama yang menyusun Pancasila. Pancasila bukan disusun oleh Bung Karno, saudara. Jangan salah paham. Bung Karno mengusulkan Pancasila, sila pertamanya kebangsaan, ketuhanan, sila buntut, sila pantat, sila kelima, saudara. Itu usulan Bung Karno. Pertama, peri kebangsaan, saudara. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan. Itu Pancasila Soekarno. Itu yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 pada sidang rapat BPUPKI. Tapi diprotes oleh ulama. Siapa yang protes? Satu, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim Asy'ari, saudara, anak daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Yang kedua, almarhum Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, yaitu salah satu pimpinan Muhammadiyah. Yang ketiga, Kiai Haji Agus Salim. Yang keempat, Abi Kusno, dua-duanya dari Sarekat Islam, saudara. NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam bersatu ketika di sidang menolak ketuhanan dijadikan sila buntut, saudara, dan menolak demokrasi dijadikan sebagai dasar negara. Setelah berdebat, Bung Karno nggak menang lawan debat lawan ulama kita, saudara. Bung Hatta nggak menang berdebat lawan ulama kita, saudara. Akhirnya Pancasila dirubah. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu perjuangan ulama, bukan buatan Bung Karno, saudara. Takbir! Takbir! Kalau kita ikut Pancasila Bung Karno, ketuhanan dari sila pantat ditaruh paling buntut, saudara. Tapi ulama menaikkan ketuhanan di sila yang pertama. Dan Anda perlu tahu, pada itu disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Begitu kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, itulah dasar negara Indonesia. Pancasila, satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, saudara. Itu dasar negara Indonesia. 17 Agustus. Besoknya tanggal 18 Agustus Bung Hatta menggelar sidang PPKI. Dengan sangat kecewa harus saya sampaikan, ulama kita yang 4 tadi tidak diundang lagi, saudara. Kiai Haji Wahid Hashim Asy'ari tidak diundang. Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir tidak diundang. Kiai Haji Agus Salim dan Abi Kusno tidak diundang, saudara. Kenapa? Karena Bung Hatta dan Bung Karno tahu kalau 4 kiai ini diundang, maka syariat nggak bisa dihapus, saudara. Tidak akan bisa dihapus. Makanya tidak diundang. Digelar sidang, sidangnya cuma 2 jam. Tahu-tahu dihapus. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya diganti jadi ketuhanan saja. Ketuhanan, titik. Tapi alhamdulillah ketika itu ada tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadi Mangunkusumo, saudara, dengan beberapa tokoh Islam lain ngotot tidak bisa. Kalau mau diganti boleh, tapi tambahkan yang Maha Esa. Kalau tidak ditambah yang Maha Esa, kami umat Islam tidak terima. Kalau ketuhanan saja, ketuhanan yang mana? Ketuhanan yang beranak. Betul? Betul? Bung Karno tidak menang berdebat dengan ulama, saudara. Akhirnya ditetapkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini anugerah Allah. Syariat dihapus, ganti sama tauhid, saudara. Syariat dihapus, gantinya apa? Tauhid. Nggak bisa. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya. Umat Islam dikhianati, mau ditipu, syariat dihapus, saudara. Tapi Allah balas tipu daya mereka. Syariat hilang, tauhid gantinya. Bagus tidak? Takbir! Takbir! Maka itu saya tidak cerita panjang lebar, semua saya ceritakan dalam buku ini, saudara. Nah, jadi kalau mau tahu amar ma'ruf nahi munkar, silakan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Quthubi Jailani tadi. Kalau mau tahu wawasan kebangsaan, silakan baca buku ini. Nah itu saja. Nanti kalau ada yang mau baca bukunya di pintu gerbang sana,
Ada laskar-laskar yang bawa buku ini, silakan. Yang mau lihat, yang mau beli, asal jangan dibawa lari. Masya Allah. Tapi di sini semua orang baik. Orang Banten nggak ada yang nggak tahu. Semua cinta agama, betul? Saya mau tanya, Banten cinta agama tidak? Banten cinta agama tidak? Siap tegakkan syariat Islam? Nah, itu saya yang bisa saya sampaikan. Jangan bubar, jangan berdiri sebelum ditutup doa oleh kiai kita. Cukup dari saya sekian. Biarkan kiai lain yang membaca doa dan kita aminkan bersama dengan penuh keyakinan agar amin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kiai di sini siapa gitu? Nah, saya minta kiai di sini. Di sini kiai, buya yang mana saja. Banyak di antara kita yang hadir, biar beliau-beliau yang baca doa supaya doa-doa yang beliau baca ini saya ikut mengaminkan bersama-sama, semoga diterima oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setuju? Setuju? Dan pertanyaan terakhir saya, hari ini FPI sudah dideklarasikan. Dukung tidak? Setuju tidak? Siap berjuang bersama FPI? Siap bela Islam? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Quran? Siap bela negara? Hidup Islam! Hidup Indonesia! Hidup Banten! Hidup Pandeglang! Takbir! Sallu ala Nabi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Mohon maaf. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.